Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 18 September 2020 bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1442 Hijrah. Seperti biasa di agenda pagi kita, Embun Pagi bersama saya Dadang Komarudin Yahya. InsyaAllah kita akan berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita doakan orang-orang terdekat di kehidupan kita yang tentu saja senantiasa mewarnai hidup dan kehidupan kita, dari kerabat kita, sahabat-sahabat kita, bahkan tentu kedua orang tua kita. Terlebih tentu bagi kedua orang tua kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelapangan, dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan menjadikan sakit sebagai kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'adhibil ba'sya ishfi anta syafi la syifa illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Untuk kedua orang tua kita yang masih hadir di kehidupan kita doakan semoga hari-hari yang dilewati kedua orang tua kita atau salah satu di antara mereka adalah hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari-hari yang senantiasa penuh dengan kemuliaan, ketenangan dan ketentraman dengan hadirnya anak keturunan yang soleh dan solehah yang tentu saja akan senantiasa menjadi harapan dan kebanggaan bagi mereka. Maka tentu kita akan terus berjuang untuk bisa menjadi bagian dari anak-anak yang soleh dan solehah di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Terlebih tentu di tengah-tengah kedua orang tua kita yang tatkala Allah SWT takdirkan masih hadir di tengah-tengah kita. Inilah jalan hidup dari jalan surga yang insya Allah akan senantiasa mewarnai hari-hari kita. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat kita yang saat ini sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian demi ujian yang harus dihadapi. Semoga Allah SWT membuka jalan keluar di atas jalan yang tentu saja akan memberikan kebaikan dan hikmah yang memunculkan semangat untuk senantiasa terbangun jiwa husnudzon, baik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap ujian, di balik setiap peristiwa yang terjadi, sejatinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan nilai-nilai kebaikan untuk menghadirkan hidup dan kehidupan kita tentu makin baik dari waktu ke waktu. Dengan rasa tema kita di kesempatan pagi hari ini antara keimanan dan kemunafikan. Di dalam Al-Quran Allah SWT memberikan gambaran tentang dua karakter manusia yang tentu saja ini selayaknya kita jadikan sebagai bahan pelajaran, bahkan tentunya kita jadikan sebagai bahan peringatan berharga di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memahami bahwa episode perjalanan kehidupan manusia tentu akan berhadapan dengan berbagai dinamika, berbagai perubahan-perubahan yang terjadi setiap waktu dan saat. Di antara keimanan tentu ada keingkaran, bahkan ada kemunafikan. Dan tentu saja ini semua menjadi pembelajaran pada posisi yang mana kita berada. Maka tentu sebagai seorang muslim kita akan senantiasa berjuang agar apa yang kita bangun di kehidupan kita tentu senantiasa berada pada nilai-nilai keimanan dan terbebas serta dijauhkannya kita dari segala bentuk kemunafikan. Dijauhkannya kita dari segala bentuk pengingkaran kepada aturan-aturan Allah. Karena tentu saja apa yang terjadi pada bentuk pengingkaran, pada bentuk pembangkangan itu bukan saja akan melemahkan diri kita, tapi juga tentu saja akan menjadi langkah awal terjadinya kerugian, bahkan kehinaan dan kebinasaan. Bukan hanya di dunia kini, tapi juga tentu di akhirat nanti.
Inilah landasan keyakinan hidup yang tentu saja harus senantiasa kita bangun. Sebagai seorang muslim, kita yakin ada kehidupan di masa yang akan datang, dari kehidupan akhirat yang tentu semua hal terkait dengan perbuatan kita sekecil apapun tentu saja akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengar di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah di ayat ke-71 dan di surah At-Taubah di ayat ke-67, ya, dua ayat ini memberikan dua gambaran yang berbeda terkait dengan kehidupan manusia. Bagaimana kita nanti akan bisa membaca di ayat ke-71 terkait dengan mereka-mereka yang masuk kategori orang-orang yang beriman, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja mereka memiliki karakter-karakter yang berbeda dengan gambaran dari mereka-mereka yang ingkar, bahkan mereka-mereka yang munafik. Di ayat ke-67 di surah Taubah kita nanti akan membaca terkait dengan bagaimana karakteristik dari mereka-mereka yang memiliki mental ingkar, mereka-mereka yang masuk kategori orang-orang yang munafik. Ini tentu saja sekali lagi menjadi catatan berharga di kehidupan kita, karena memang ini menjadi salah satu hal yang harus senantiasa kita jadikan sebagai pondasi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memposisikan diri pada nilai-nilai keimanan, memposisikan diri pada nilai-nilai ketaatan, ketundukan dan kepatuhan yang seutuhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Di ayat ke-71 di surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Terima kasih. Lewati ayat ke-71 di surah At-Taubah, tentu saja kita senantiasa dituntun, senantiasa dibimbing, bahkan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan dan arahan yang terbaik. Agar setiap pribadi muslim tentu saja benar-benar memahami hakikat hidup yang harus mereka jalani agar selamanya berada dalam kemuliaan, agar selamanya berada di dalam kebahagiaan serta keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkara dalam setiap langkah kehidupan manusia agar mereka tentu berada pada bingkai kemuliaan dan kebahagiaan tersebut. Namun tidak sedikit di antara manusia yang justru sebagian mereka cenderung menafikan akan nilai-nilai hidup dari apa yang telah Allah bimbing, yang telah Allah arahkan bagi manusia untuk bisa menempuh jalan kemuliaan itu. Mereka malah kemudian justru lebih akrab dalam kehidupan yang bergelimang dosa, kemaksiatan dan kejahatan. Akhirnya banyak di antara mereka yang kemudian kandas, bahkan gagal di dalam meraih kemenangan hidup dan kesuksesan di dalam makna yang sesungguhnya. Mereka yang sejatinya ingin bahagia, namun kenyataannya justru malah kesengsaraan hidup yang mereka rasakan. Tentu bukan hanya semata dalam kaitan ukuran materi, begitu ya, bukan hanya sekedar ukuran pangkat atau kedudukan. Karena seringkali banyak manusia yang terjebak bahwa ketika mengukur kebahagiaan itu seringkali lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat kebendaan, begitu kan? Lebih terukur pada hal-hal yang bersifat material, tentang jumlah uang yang banyak, tentang kekayaan yang makin berlimpah, bahkan tentang posisi dan kedudukan yang makin baik, yang kemudian menjadi keyakinan di dalam dirinya bahwa itu semua akan
mencapai tingkatan-tingkatan hidup untuk bisa meraih kemuliaan dari apa yang mereka inginkan. Kenyataannya ternyata tidak demikian, karena ternyata banyak di antara mereka yang secara material mereka ada, bertambah, bahkan kemudian dalam hal-hal yang lain juga demikian, namun ternyata mereka tidak menemukan kenyamanan. Kalaupun toh kemudian mereka mendapatkan dan merasakan kebahagiaan, tentu saja ini adalah hal yang sifatnya sementara waktu saja. Pada kenyataannya justru hakikatnya mereka menemukan kegelisahan dan ketidaktenangan di dalam hidup dan kehidupan. Oleh karena itu, demikian kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala melewati pesannya di dalam Al-Qur'an, memberikan kepada kita sebuah gambaran yang indah tentang karakter manusia ini, terbagi di dalam 3 perilaku. Bagaimana tentu kita bisa menjadikannya itu sebagai pembelajaran bahkan peringatan berharga di dalam kehidupan. Karakter yang pertama Allah gambarkan terkait dengan mereka yang beriman. Mereka yang hidup dalam ketaatan, yang pada ujung kehidupannya tentu saja mereka akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mereka yang menang, bahkan mereka yang melewati bentangan masa di kehidupan ini sesuai dengan apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Bukan hanya bahagia secara material, tapi juga tentu menemukan kebahagiaan sampai kepada lerung-lerung kalbu yang paling dalam. Dari jiwa yang senantiasa menemukan ketenangan di balik ketaatan, ketundukan dan kepatuhan mereka menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang kedua yang digambarkan dalam Al-Quran adalah mereka-mereka yang ingkar. Mereka-mereka yang secara masif begitu ya, secara terang-terangan selalu menentang aturan-aturan Allah. Tidak meyakini kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pada ujungnya tentu saja mereka hanya ditimpa kehinaan dan kebinasaan, kerugian bahkan kemalangan yang tiada bertepi. Maka terhadap kondisi seperti ini tentu saja kita berlindung diri kepada Allah dan kita bermohon agar karakter ingkar ini dijauhkan di dalam kehidupan kita. Betapa rugi dan betapa miris hidup dan kehidupan kita manakala penghujung kehidupan kita justru ditempatkan pada tepian jurang kehinaan dan kebinasaan. Oleh karena itu tentu saja kita akan senantiasa memiliki daya dorong di dalam kehidupan ini untuk memantapkan langkah hidup agar berada di dalam nilai-nilai ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun karakter yang ketiga pendengar AC sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an, jika ada yang beriman, ada yang ingkar, maka di sini ada yang berada pada tataran keraguan-raguan. Mereka-mereka yang dikategorikan dan dikelompokkan di dalam Al-Qur'an ini sebagai orang-orang yang munafik. Mereka yang berada di dalam keraguan-raguan di antara keimanan dan keingkaran. Mereka yang hidup di dalam pusaran kehidupan yang serba tidak jelas begitu ya. Selalu terombang-ambing dalam kebinasaan. Namun ternyata mereka seringkali tidak menyadari bahwa pada akhirnya mereka benar-benar berada pada kehidupan yang serba tidak pasti. Nah, kalau kemudian kita kembali kepada poin yang pertama terkait dengan karakter hamba yang beriman, maka tadi sudah dibacakan di ayat ke-71 di surah At-Taubah ya. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dengar saya, inilah karakter hamba yang beriman sebagaimana diungkapkan di ayat ke-71 di surah At-Taubah ya. Yang pertama, karakter mereka senantiasa akan menjadi penolong di antara mereka
yang habitatnya tentu saja berada pada nilai-nilai keimanan, pada kehidupan yang lurus dan senantiasa mendatangkan kemaslahatan. Pasti lingkungan mereka juga berada pada lingkungan yang baik karena memang mereka tidak akan mungkin betah begitu ya. Mereka tidak akan nyaman berada pada lingkungan yang buruk. Sehingga mereka selalu berusaha untuk saling menolong, bahkan tentu saja saling mengingatkan satu sama lain dan saling menguatkan di antara yang lainnya agar senantiasa berada pada pondasi dari jalan hidup yang lurus. Kemudian yang kedua, karakter mereka adalah senantiasa akan tampil dan menampilkan diri menjadi sponsor bagi tegaknya kebenaran dan keadilan di muka bumi. Mereka senantiasa berjuang agar berada di garis terdepan begitu kan, dalam menyuarakan kebenaran, mengajak kepada yang ma'ruf. Kemudian mencegah agar tidak terjadi kebatilan, agar tidak terjadi kemungkaran di muka bumi. Nah, ini yang kemudian tentu saja menjadi cermin hidup yang lurus dari mereka-mereka yang karakteristiknya digambarkan sebagai hamba yang beriman. Pertama tadi mereka menjadi penolong di antara mereka yang selalu hidup di dalam habitat keimanan dan senantiasa berusaha untuk mendatangkan kemaslahatan. Mereka menjadi sponsor bagi tegaknya kebenaran dan berjuang untuk senantiasa mengajak kepada jalan yang ma'ruf, jalan yang baik dari jalan yang benar dan tentu saja memiliki nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan. Sehingga mereka juga berjuang agar tidak terjadi kemungkaran, agar tidak terjadi kemaksiatan, bahkan kebatilan di muka bumi sekecil apapun. Dan kemudian pondasi yang ketiga, ciri dari cermin hamba yang beriman sebagaimana digambarkan di ayat ke-71 di surah At-Taubah itu adalah mereka-mereka yang senantiasa mendirikan salat. Wa yuqimunas shalah. Mendirikan salat tentu maknanya adalah bagaimana mereka memahami gerakan demi gerakan salat yang kemudian melahirkan perubahan di dalam kehidupan. Dan ini sebagaimana diingatkan bahkan dikuatkan kembali dengan apa yang Allah firmankan di surah Al-Ankabut ya di ayat ke-45. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikanlah salat, tegakkanlah salat karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi salat yang benar itu adalah salat yang tentu saja menghadirkan perubahan dari ruh dan nafas di dalam kehidupan yang senantiasa memberikan nilai-nilai kebaikan. Dan mereka-mereka yang mendirikan salat di dalam makna yang sungguhnya tentu saja tidak hanya terjebak pada gerakan-gerakan salat, tapi juga tentu saja mereka akan betul-betul memaknai gerakan-gerakan tersebut bukan hanya sekedar gerakan biasa, tapi memiliki makna-makna yang sangat penting untuk melahirkan perubahan. Menjadi nafas di dalam kehidupan tentang bagaimana mewujudkan nilai-nilai kebaikan dari sendi-sendi tauhid, bahkan tentu saja terhadap nilai-nilai akhlak yang mulia. Akhlak mahmudah begitu kan, akhlak yang mulia yang tentu mencerminkan kebaikan bahkan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan. Kemudian yang berikutnya tentu saja mereka-mereka yang masuk kategori hamba yang beriman itu adalah wa yu'tunaz zakah. Mereka yang menunaikan zakat. Nah, memaknai mereka-mereka yang membangun empati ya dengan menunaikan zakat ini artinya apa? Mereka-mereka yang memang senantiasa berusaha untuk bisa berbagi dengan sesama. Mereka tidak akan pernah rela kalau orang-orang yang hadir dalam kehidupannya merasakan penderitaan diakibatkan karena kekurangan terkait dengan kebutuhan hidup mereka ataupun dalam perkara-perkara yang lainnya. Sehingga terbangun empati kepada sama untuk berbagi. Bahwa mereka makin menyadari terkait dengan apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Ada sebagian di antara rizki yang hadir dalam kehidupan mereka itu yang sesungguhnya harus mereka berikan kepada samanya. Yang kemudian menjadi hak mereka untuk bisa menikmati dan merasakannya. Nah, inilah terbangunnya jiwa empati pada sama. Kemudian apa yang tergambarkan di ayat ke-71 di surah At-Taubah terkait dengan karakteristik orang beriman adalah mereka-mereka yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yuti'unallaha wa rasulah. Mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya.
Ketaatan, ketundukan dan kepatuhan inilah yang kemudian mewarnai langkah hidup dan kehidupan mereka untuk senantiasa berada pada lingkungan yang baik. Ketaatan dan ketundukan serta kepatuhan mereka kepada Allah, inilah yang kemudian menjadi daya dorong bagi mereka untuk senantiasa menjadi sponsor tegaknya kebenaran dan tersegahnya segala bentuk kemungkaran dan kebatilan di muka bumi. Sebagaimana halnya juga ketaatan, ketundukan dan kepatuhan itu ditandai ketika mereka betul-betul menghadirkan sholat itu sebagai ruh dan nafas di dalam kehidupan. Sehingga terbangun dalam diri mereka juga semangat untuk berbagi kepada sesama. Maka mereka-mereka yang seperti inilah yang tentu saja selalu berada dalam garis kemuliaan. Sehingga di penghujung ayat di surah At-Taubah ayat 71 itu Allah SWT ungkapkan, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Jadi orang yang sudah mendapatkan rahmat tentu saja mendapatkan kemuliaan. Orang yang sudah mendapatkan kemuliaan insya Allah SWT tentu saja akan terhalang dari segala bentuk kerugian, kehinaan bahkan kebinasaan. Karena mereka-mereka yang mendapatkan rahmat Allah adalah mereka-mereka yang pasti dalam hidup dan kehidupannya akan senantiasa menemukan makna-makna kebahagiaan dari nilai-nilai ketundukan dan kepatuhan mereka kepada Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, inilah yang akan senantiasa dimiliki dari gambaran hidup mereka-mereka yang beriman kepada Allah SWT, bersandar kepada apa yang Allah firmankan di surah At-Taubah di ayat ke-71. Adapun terkait dengan mereka-mereka yang cenderung terombang-ambing di antara keimanan dan kekafiran adalah mereka-mereka yang oleh Allah SWT digambarkan sebagai gambaran kemunafikan. Mereka yang hidup di dalam pusaran kehidupan yang serba tidak jelas begitu ya, terus terombang-ambing di dalam kebinasaan dan kehinaan. Namun kemudian mereka tidak menyadari karena apa? Karena mereka sudah larut dengan keburukan-keburukan dan mereka sudah betul-betul berada pada tatanan kehidupan di mana mereka lebih terobsesi dengan urusan dunia mereka. Sehingga kemudian akhirnya mereka mengorbankan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan dan bahkan nilai-nilai keimanan itu dengan nilai-nilai keingkaran. Bahkan mereka perjualbelikan begitu ya keimanan mereka dengan keburukan. Tentu saja kita berlindung diri kepada Allah jangan sampai termasuk kategori orang-orang seperti ini. Nah, di ayat ke-67 di surah At-Taubah Allah memberikan gambaran tentang karakteristik orang-orang yang munafik. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yakbiduna aydiyahum nasallahu fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh kepada yang munkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Dan ngerasa inilah kebalikan dari mereka-mereka yang beriman kepada Allah SWT. Kalau mereka-mereka yang beriman kepada Allah adalah mereka-mereka yang karakteristiknya jelas. Bagaimana mereka akan menjadi penolong bagi mereka-mereka yang berada dalam keimanan. Mereka menjadi sponsor di dalam membangun nilai-nilai kebenaran, kemudian juga senantiasa mengerjakan sholat, kemudian membangun empati pada sama, hidup dalam ketaatan kepada Allah, dan mereka yang akan mendapatkan rahmat insya Allah SWT atas apa yang mereka kerjakan. Maka di ayat ke-67 di surah At-Taubah, gambaran mereka sesungguhnya menjadi gambaran yang kebalikannya. Di ayat ke-67 terkait dengan karakteristik kemunafikan digambarkan oleh Allah SWT. Yang pertama bahwa orang-orang munafik ini akan menjadi penolong bagi sesama mereka yang habitatnya berada pada kehidupan yang terbalik tadi. Jadi mereka-mereka yang memang senantiasa akan nyaman ketika mereka berada dalam kehidupan yang penuh dengan kemunafikan.
Sehingga mereka tidak akan nyaman bahkan ketika mereka berada pada lingkungan orang-orang yang baik. Sehingga mereka akan berusaha bagaimana mereka terus mencari celah agar nilai-nilai kebaikan itu pudar dalam kehidupan dan kemudian berganti arah pada nilai-nilai keburukan. Sesuai dengan hasrat dan keinginan yang mereka inginkan. Kemudian ini yang kedua, fondasi yang tergambarkan di ayat ke-67 surah At-Taubah terkait dengan karakter kemunafikan itu adalah mereka yang justru menyuruh berbuat munkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Kemungkaran dan kemaksiatan itu justru malah oleh mereka seakan-akan diberikan ruang gerak gitu kan, untuk bisa tumbuh dan berkembang. Sehingga kepada mereka-mereka yang berbuat kebaikan justru mereka tidak senang, mereka tidak nyaman begitu. Sehingga berbagai cara bahkan berbagai upaya dilakukan untuk mereka halang-halangi. Demikian juga poin yang ketiga bahwa mereka yang masuk kategori kemunafikan itu digambarkan oleh Allah di ayat ke-67 surah At-Taubah ini, mereka kikir di dalam kebajikan. Namun justru mereka dermawan untuk jalan kebatilan. Karena ternyata di ayat yang lain juga digambarkan bahwa ada mereka-mereka yang juga ternyata mereka bersemangat untuk berbagi, bersemangat untuk mengeluarkan hartanya. Bahkan jumlahnya pun tidak sedikit. Namun ternyata apa yang mereka keluarkan bukan untuk tujuan kebaikan, tapi untuk tujuan kebatilan. Untuk apa? Untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah, karena itu tentu saja apa yang digambarkan dalam Al-Quran sejatinya menjadi pelajaran bahkan peringatan berharga. Lebih ketika kita baca ayat ke-67 di surah At-Taubah ini, agar kita betul-betul berhindar, agar kita dijauhkan begitu dari sifat karakter seperti itu. Karena karakter mereka yang seringkali hanya nyaman ketika berada pada lingkungan keburukan dan mereka berusaha agar kehidupan itu berada dalam keburukan dan kemudian berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari jalan kebaikan. Bahkan kemudian mereka kikir untuk melakukan kebaikan, maka akhirnya mereka juga dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hanya ketika mereka melupakan Allah di dalam kehidupan mereka. Kalau Allah melupakan mereka bukan berarti Allah memiliki sifat lupa gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tentu terbebas dari segala bentuk sifat-sifat yang rendah seperti itu. Allah tentu saja Maha tahu, Allah senantiasa akan memantau gerak-gerik dari setiap langkah hidup dan kehidupan hamba-hambanya. Sir walania, tersembunyi ataukah terang-terangan. Dan ini semua tentu saja menjadi pembelajaran kepada kita. Manakala manusia sudah melupakan Allah, diakibatkan karena kedustaan mereka, diakibatkan karena pengingkaran mereka, bahkan kemunafikan mereka, maka tentu saja Allah pun akan melupakan mereka. Akibatnya tentu saja ketika mereka dilupakan oleh Allah, maka mereka pun hidup di dalam kehinaan, kerugian bahkan kebinasaan. Kalau kata orang Priangan diistilahkan dengan teu dipalire, begitu ya, tidak dihiraukan lagi, begitu ya, tidak diingat lagi, begitu ya, dilupakan. Bayangkan begitu kalau dalam kehidupan kita dilupakan orang-orang terdekat kita saja sudah sakit hati, begitu ya. Dan bagaimana jadinya kalau kemudian kita dilupakan oleh Allah? Hanya saja seringkali banyak di antara kita ini yang seringkali lupa begitu ya. Kalau dilupakan orang di sekeliling kita, kadang-kadang kita jadi gelisah hati. Kalau dilupakan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, seringkali kita jadi tidak nyaman. Tapi seringkali kita tidak menyadari dalam kehidupan ini ketika dosa, kemaksiatan, kejahatan dilakukan, kemudian akhirnya Allah melupakan kita. Dan kemudian Allah tidak memberikan peluang dan kesempatan kita untuk mendapatkan jalan hidup yang benar. Kadang-kadang kita tidak sadar, enteng cuek begitu ya, padahal kita tidak dipalire. Nauzubillah min dzalik. Betapa rugi hidup seperti itu. Sehingga kemudian pendengar AC, mereka-mereka yang karakteristiknya seperti itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang munafik begitu kan. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Artinya apa? Mereka sebetulnya tahu akan perkara-perkara yang seharusnya mereka jauhi. Tapi justru malah mereka dekati dan bahkan mereka jadi sponsor bagi nilai-nilai keburukan di dalam kehidupan. Mereka tahu tentang kebenaran tapi mereka tidak mau mengerjakan kebenaran. Bahkan kemudian mereka tidak nyaman sekali lagi. Mereka menjadi sangat greget begitu ya, tidak senang
akan timbul kebencian kepada mereka-mereka yang hidup di dalam kebaikan. Sehingga berbagai cara dilakukan begitu untuk apa? Untuk menghempaskan mereka-mereka yang selalu dalam kebaikan agar mereka benar-benar jatuh, agar mereka juga bisa menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ya, tentu saja mereka juga berkeinginan untuk menambah jumlah orang-orang yang makin jauh dari kehidupan Al-Quran. Maka tentu saja sekali lagi kita berlindung diri kepada Allah. Jangan sampai gambaran terkait dengan karakteristik kemunafikan sebagaimana Allah gambarkan di ayat ke-67 di surah At-Taubah ini betul-betul bisa kita jauhkan dalam kehidupan kita. Senantiasa kita berjuang, berusaha agar kita berada pada nilai-nilai keimanan, agar kita senantiasa berada pada pondasi hidup yang senantiasa mencarikan nilai-nilai kebajikan dalam makna yang sungguhnya. Bagaimana kita senantiasa nyaman berada pada habitat dari lingkungan hidup yang senantiasa membawa kepada nilai-nilai kebenaran, membimbing dan mengarahkan manusia pada tujuan-tujuan yang mulia. Sebagaimana halnya juga senantiasa menjadi sponsor bagi tegaknya kebenaran, tercegahnya segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Demikian juga halnya bagaimana senantiasa berjuang untuk menghadirkan sholat itu sebagai ruh dan nafas di dalam kehidupan. Bahkan semangat untuk berempati kepada sesama, untuk menghadirkan nilai hidup ini merasa bahwa apa yang dimilikinya bukan miliknya tapi merupakan amanah dari apa yang sebagiannya tentu saja harus dibagikan dan berbagi dengan sama agar menghadirkan keberkahan, bertambah-tambahnya nilai kebaikan di dalam kehidupan. Dan tentu saja fondasi ketaatan dan ketundukan kepada Allah, kepada Allah itu adalah fondasi hidup yang demikian utama di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka-mereka yang seperti inilah yang tentu saja akan senantiasa berada pada garis kehidupan yang penuh dengan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah dan sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. Dengan kasih, kita sudah berada di penghujung acara kita Embun Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi pencerah dalam kehidupan kita untuk senantiasa menghadirkan bingkai hidup dan kehidupan kita berada pada nilai-nilai ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bermohon kepada Allah agar kita senantiasa dihidupkan ruh, nafas hidup dan kehidupan kita berada pada nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan. Senantiasa berjuang untuk senantiasa menjadi penegak kebenaran dan mencegah terjadinya kemungkaran bahkan kebatilan muka bumi. Dan kita berlindung diri kepada Allah, jangan sampai kita masuk kategori orang-orang yang menjadi penentang aturan Allah, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala diakibatkan karena kita melupakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada hal yang paling buruk dalam kehidupan melainkan tatkala kita senantiasa jauh dari rahmat Allah. Hanya mereka-mereka yang beriman yang tentu saja akan menemukan kemuliaan dalam makna yang sesungguhnya. Saya akhiri. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.